Kemenangan Madrid atas Villarreal beberapa waktu lalu sejatinya cukup membuat Madrid bernafas lega, sebab kemenangan itu tetap menjaga peluang mereka sebagai kontender juara tetap terjaga. Meski di satu sisi Madrid juga harus bersedih usai David Alaba terkena ACL dan harus absen sampai akhir musim. Nah tentu saja di balik musibah pasti juga ada berkah, di mana ada satu nama yang penampilannya kian oke ketika terus dipercaya tampil. Dia adalah Brahim Diaz, pemain 24 tahun yang makin kesini makin menunjukkan jika ia emang layak mendapat kesempatan lebih. Nah melihat ini semua, Ancelotti mungkin juga harus mulai mempertimbangkan perkataan dari Pep Guardiola serta Zidane yang menegaskan kalau Brahim memang layak diberi kesempatan lebih. Terlebih dengan cederanya Vini, ini bisa menjadi kesempatan bagi Brahim untuk membuktikan kualitasnya. Brahim Diaz sepertinya bakal memanfaatkan betul situasi yang ada pada Madrid saat ini. Sebab dengan cederanya Vini, praktis membuat dirinya lebih banyak mendapatkan kesempatan bermain. Emang sih terdengar kejam, namun apa yang dilakukan Brahim Diaz sejatinya emang normal dialami oleh setiap pesepak bola. Dan toh Brahim sendiri sejauh ini mampu tampil oke tiap kali diturunkan. Yap, sejauh ini Brahim Diaz sudah tampil 16 kali untuk Madrid dengan sumbangsi 4 gol dan 2 assist. Bisa dibilang pemain 24 tahun itu selalu bisa memberikan impact nyata di atas lapangan tiap kali dimainkan. Pergerakan dengan atau tanpa bolanya membuat segalanya jadi smooth. Dan jika udah membawa bola, bisa dibilang 90% pertahanan lawan akan terancam. Seperti yang terjadi di kala melawan Villarreal. Tatkala aksi soloran dari Brahim Diaz mampu membuat bek tim kapal selam kuning kalang kabut. Yap, lebih lanjut, secara posisi bermain, Brahim Diaz sendiri sebenarnya sangat maksimal bila ditaruh di posisi nomor 10. Di sana ia bisa bergantian dengan Bellingham dalam mengisi ruang. Selain itu, Brahim juga bisa membentuk kombinasi mumpuni bersama Bellingham ataupun Rodrigo di sektor depan. Maka, ya dengan adanya Brahim, minimal bisa membuat tugas Bellingham jadi lebih mudah, terutama dalam soal mencari ruang kosong. Sementara itu, melihat penampilan Brahim yang begitu apik, membuat Pep Guardiola dan Zidane sedikit merasa aneh. Mengapa Ancelotti pelit banget dalam ngasih kesempatan kepada ex-punggawa AC Milan tersebut, terutama saat Vini fit? Menurut Zidane, Brahim adalah pemain muda berkualitas dan pasti memiliki masa depan cerah andai ia banyak diberikan kesempatan. Terlebih bagi Zidane, Brahim udah jauh berkembang selama menjalani masa peminjaman di AC Milan. Saya senang dengan kemajuannya. Dia memiliki permainan yang hebat. Dia suka bermain dan saya suka pemain yang tak kenal takut. Dia layak diberi kesempatan lebih, kata Zidane dilansir dari AS. Berikutnya ada Pep Guardiola. Bagaimanapun, Brahim ini pernah main untuk Manchester City sebelum akhirnya dibeli oleh Real Madrid. Karena itulah ia tahu betul kualitas pemain mungil yang satu ini. Dan ia pun jelas mendoakan yang terbaik agar ke depan Brahim Diaz bisa lebih sering bermain, agar terus berkembang terutama setelah kepulangannya dari AC Milan. Kembali ke Real Madrid bukan langkah yang buruk, dan saya mendoakan yang terbaik untuknya. Saya berharap dia mendapat menit bermain lebih banyak di Real Madrid. Memang pemain-pemain muda itu butuh waktu, tapi saya yakin dia telah berkembang, kata Pep dilansir dari Marca. Yap, berkaca dari komentar tadi, emang ada baiknya Don Carlo lebih sering melakukan rotasi. Terutama ketika pemain-pemain inti yang cedera udah balik, macam Vini, Tchouaméni, dan Camavinga. Sebab bagaimanapun, Madrid sekarang stok pemainnya beneran tipis dan akan sangat riskan bila nggak dilakukan rotasi sebagai penyerangan. Dan soal Brahim Diaz, emang dia ini sebenarnya layak banget untuk diberi kesempatan lebih. Bukankah tujuan memulangkan dirinya dari AC Milan juga bukan untuk menjadi pemanis bench kan?
Untuk itu, semoga kedepannya Ancelotti bisa lebih mengerti segala situasi yang terjadi. Namun sekali lagi, jika Don Carlo masih kepala batu dengan sulit melakukan rotasi, ya udah, segala resiko yang ada mau tak mau harus siap. Karena Madrid di musim ini jelas sangat-sangat serba kekurangan. Mulai dari kekurangan bek tengah, bek kanan, dan tentu saja penyerang.